Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, bersama lagi dengan kami di video kali ini, kita akan melanjutkan bagian kedua dari pendalaman materi terkait persiapan KSM tahun 2023 tentang materi agama Islamnya. Nah, di video kali ini kami merangkum beberapa hal yang sering ditanyakan terkait tentang sholat, bersuci, zakat fitrah, zakat mal, haji, dan juga umroh. Nah, kita mulai pembahasan pada video kali ini mulai terkait tentang pertanyaan yang sering ditanyakan untuk sholat. Nah, di sini sholat itu ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Jadi fikih yang harus kalian ketahui untuk mengikuti KSM tahun ini ataupun tahun yang akan datang. Jadi pertama, total sholat fardu seperti yang kalian ketahui itu adalah 17 rakaat sehari. Nah, dengan rincian 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, dan juga 2 rakaat subuh. Nah, yang kemudian informasi yang kedua terkait tentang sholat id itu disunahkan untuk melakukan 7 kali takbir di rakaat pertama selain takbiratul ihram, dan 5 kali takbir di rakaat kedua selain takbir intiqali. Nah, kemudian informasi ketiga terkait tentang sholat, khutbah id disunahkan 9 kali takbir pada khutbah pertama dan juga 7 kali takbir pada khutbah yang kedua. Nah, ini biasanya dilaksanakan oleh si khotib yang melakukan khutbah setelah sholat id. Jadi sholat id ini Idul Adha dan juga Idul Fitri ya, itu sama juga hukumnya. Nah, kemudian sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir lalu ditutup dengan salam. Informasi berikutnya, sholat Jumat itu dikerjakan 2 rakaat dan memiliki 5 rukun khutbah, yaitu yang pertama mengucap pujian kepada Allah atau Alhamdulillah, kemudian mengucapkan sholawat, kemudian seruan takwa, yang keempat membaca ayat Al-Quran, dan yang terakhir adalah mendoakan kaum muslimin. Nah, informasi berikutnya terkait tentang sholat jamak itu bisa dilakukan ketika safar sudah melewati 2 marhalah, atau kalau kita ubah ke dalam kilometer itu sekitar 81 kilometer. Informasi berikutnya, sholat zuhur, sholat asar, dan juga sholat isya bisa dikosyor. Jadi kosyor ini adalah meringkas sebuah sholat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, untuk sholat maghrib dan subuh itu tidak bisa dikosyor karena rakaatnya itu bukan 4 rakaat, tetapi 3 rakaat dan juga 2 rakaat. Jadi mereka ini tidak bisa dikosor atau dipersingkat untuk orang-orang yang melakukan safar ataupun ada halangan tertentu yang syar'i ya. Kemudian informasi yang terakhir adalah sholat gerhana. Jadi sholat gerhana ini terdiri dari 2 rakaat dengan 2 rukuk di setiap rakaatnya. Nah, itu dia tadi hal yang sering ditanyakan terkait fikih sholat. Jadi kalau misalkan ada yang kamu tanyakan terkait tentang fikih sholat yang berhubungan dengan angka-angka, silahkan kalian komen di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kami jawab di kolom komentar. Oke, kita lanjut pembahasannya tentang materi bersuci. Jadi kali ini kita akan membahas tentang fikih dalam bersuci. Jadi kalian harus mengetahui minimal hal-hal ini untuk mempersiapkan diri kalian untuk mengikuti KSM. Jadi yang pertama, ada 7 jenis air yang sah dipakai bersuci, yakni air langit, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan juga air embun. Yang informasi kedua, air akan tetap suci walaupun kemasukan najis dengan syarat tidak berubah salah satu dari bau, warna, dan rasa dengan volume air itu minimal 2 kullah atau sekitar 216 liter. Informasi berikutnya, fardu wudhu itu ada 6, atau rukun wudhu itu ada 6, yaitu niat. Yang berikutnya adalah membasuh muka, yang berikutnya adalah membasuh kedua tangan beserta kedua siku, yang berikutnya adalah mengusap sebagian kepala atau rambut, selanjutnya membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Hal yang berikutnya kita bahas adalah fardu dari tayamum. Jadi kalau misalkan di suatu tempat itu tidak ada sama sekali air, dan setelah kita melakukan usaha untuk mencarinya tetap tidak ditemukan air sama sekali, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum untuk mensucikan diri kita sebelum melakukan sholat-sholat yang kita laksanakan. Jadi di sini fardu dari tayamum atau rukun tayamum ada 4, yaitu yang pertama adalah niat, yang berikutnya adalah mengusap wajah, yang berikutnya adalah mengusap kedua tangan, yang terakhir adalah tertib seperti biasa. Nah, selanjutnya untuk fardu mandi wajib itu ada 2, yaitu membaca niat, dan yang terakhir adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kalian ketahui terkait tentang fikih dari bersuci. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, zakat fitrah itu dikerjakan setiap bulan Ramadan dengan kadar 1 sok atau 4 mud per orang yang sempat hidup di bulan Ramadan. Jadi batas akhir dari seseorang dikatakan wajib membayar zakat fitrah adalah ketika azan maghrib di hari terakhir bulan Ramadan. Jadi ketika dia masih hidup sampai sebelum azan maghrib,
dari hari terakhir bulan Ramadan, maka dia wajib untuk membayar zakat. Tetapi kalau misalkan ada bayi yang baru lahir setelah azan maghrib di hari terakhir bulan Ramadan, maka dia tidak perlu dibayarkan zakat fitrahnya. Nah, selanjutnya fikih yang kita harus ketahui terkait tentang zakat fitrah adalah 8 orang yang boleh menerima zakat atau disebut dengan mustahik, yaitu yang pertama adalah fakir, kedua miskin, berikutnya amil zakat, yang berikutnya adalah mu'alaf. Nah, selanjutnya perdekakan budak, orang yang berhutang, dan yang terakhir adalah orang yang dalam fisabilillah. Nah, itu adalah 8 orang yang boleh menerima zakat. Kemudian hal-hal yang berikutnya yang kita harus ketahui terkait zakat fitrah adalah 5 orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu yang pertama adalah orang kaya, yang kedua adalah budak murni, kemudian adalah Banu Hashim, kemudian Banu Muttalib, yang berikutnya adalah orang kafir, dan yang terakhir adalah orang yang ditanggung orang yang berzakat. Nah, kita lanjut di materi zakat mal. Jadi di sini ada beberapa hal terkait dengan zakat mal. Yang pertama, seperti yang sebelumnya, nisab adalah jumlah minimum kadar harta untuk kita wajib zakat. Nah, berikutnya haul adalah istilah genap 1 tahun hijriah pengelolaan harta. Kemudian ada 5 perkara yang wajib zakat, yaitu hewan ternak, emas dan perak, tanaman, buah, dan yang terakhir adalah barang dagangan. Jadi ada 3 ternak yang wajib zakat, yaitu unta, sapi, dan juga kambing. Jadi kita mulai dari nisab zakat emas. Ternyata kalau misalkan emas yang kita miliki sudah mencapai 20 mitskol atau sekitar 85 gram, dan nisab zakat perak adalah 200 dirham atau sekitar 595 gram, maka kita wajib untuk membayar zakatnya sebesar 2,5%. Jadi itu untuk zakat emas dan juga zakat perak. Nah, selanjutnya beras dan gandum wajib dizakati dengan nisab 5 wasak. Nah, selanjutnya jika pengairan murni dari hujan untuk hasil-hasil pertanian, maka kadar zakat dari tanaman tersebut adalah 10% dari penjualannya. Nah, kemudian kalau misalkan suatu tanaman ataupun pertanian dialiri dengan pengairan irigasi atau usaha sendiri, atau dulak yang diputar oleh hewan, atau dengan bantuan sungai, maka kadar zakat tanaman tersebut adalah 5%. Seperti itu. Nah, yang terakhir terkait tentang haji dan umroh. Jadi beberapa hal terkait tentang fikih haji dan umroh. Yang pertama adalah rukun haji. Ada 6, yaitu yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah wukuf di Arafah, yang ketiga adalah tawaf di Ka'bah, yang keempat adalah sa'i pada Safa dan Marwah, yang kelima adalah tahallul, dan yang terakhir adalah tertib. Untuk rukun umroh itu ada 5, yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf di Ka'bah, kemudian yang ketiga adalah sa'i pada Safa dan Marwah, yang keempat adalah tahallul atau cukur, dan yang terakhir adalah tertib. Nah, tawaf dalam rukun haji dan umroh itu adalah melakukan 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah, dimulai dari Hajar Aswad, kemudian berputar dan kembali lagi ke Hajar Aswad, maka itu adalah dihitung sebagai 1 kali putaran. Kemudian untuk sa'i itu adalah berlari-lari kecil sebanyak 7 perjalanan yang terdiri dari 4 kali perjalanan dari Safa menuju Marwah dan 3 kali perjalanan dari Marwah menuju Safa. Seperti itu. Nah, itu dia tadi pembahasan kita untuk bagian kedua, pendalaman materi terkait materi agama Islam untuk persiapan KSM tahun ini ataupun tahun yang akan datang. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.